Alkisah di sebuah desa di Rusia, hiduplah seorang petani bersama keluarganya. Suatu hari, mereka kedatangan kerabat dari kota. Si kerabat ini menceritakan betapa nyamannya hidup di sana, dengan segala fasilitasnya, aneka hiburan, pergaulan, dan gaya hidup yang nggak ada di desa. Mendengar cerita tadi, si petani pun berpikir, persetan dengan itu semua. Kehidupan kota itu terlalu muluk buatnya. Dengan rupa-rupa yang segitu banyak, pasti banyak juga masalahnya. Menurutnya, yang penting itu cuma tanah. Andai dia punya tanah yang cukup luas, nggak akan ada yang dia pusingkan. Bahkan dengan iblis pun dia nggak akan takut. Lalu, iblis yang mendengar gumaman itu pun menyahut. Dia suka kehangkuhan semacam itu. Dan dengan itu, dia akan membuat si petani bertekuk lutut. Beberapa waktu kemudian, iblis datang ke si petani menyamar sebagai seorang pengembara. Dia mengatakan bahwa ada seorang wanita borjuis yang akan menjual tanahnya. Letaknya nggak jauh, pembayarannya juga bisa dicicil 2 kali. Menurutnya, ini kesempatan emas untuk punya tanah sendiri. Si petani bisa berkelompok dengan petani lainnya untuk mengajukan penawaran. Lalu, masing-masing memperoleh tanah sesuai dengan harga yang sanggup mereka bayar. Singkat cerita, si petani pun mengambil semua tabungannya dan meminjam sebagian lagi sisanya ke kerabatnya untuk menebus tanah itu. Lalu dengan hasil panen yang melimpah, ditambah lagi dengan status tanah yang sudah jadi milik sendiri, si petani nggak mengalami kesulitan untuk membayar utang, dan dia pun bisa hidup berkecukupan. Kemudian, beberapa waktu berselang, mulai muncul masalah. Ternak para petani masuk ke lahan para petani lainnya tanpa bisa dicegah. Perselisihan pun muncul antara mereka, dan itu berlangsung berlarut-larut bahkan sampai ke meja hakim. Persis di waktu itu, iblis pun datang lagi menyamar sebagai pengembara. Dia mengatakan bahwa di seberang sungai Volga ada lahan yang jauh lebih luas dan lebih subur daripada yang sekarang ada. Orang-orangnya juga masih sedikit. Walaupun status tanahnya itu tanah komunal, tapi dia bisa menghasilkan panen yang jauh lebih besar dan lebih menguntungkan daripada lahan yang ada sekarang. Nah, singkat cerita, si petani pun menjual seluruh tanahnya dan pindah ke lahan yang baru. Di sana dia berhasil memperoleh konsesi ribuan hektar dan mendapatkan keuntungan dari panen yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Lalu, sifat serakah pun muncul. Walaupun panen besar, tapi bagaimanapun itu adalah tanah komunal. Si petani itu nggak bisa menambah lebih dari itu. Dan persis di waktu itu, si iblis pun muncul lagi, menyamar sebagai pengembara. Dia mengatakan bahwa ada suku Bashkir yang sangat murah hati. Kalau pandai-pandai mengambil hati, maka mereka itu akan memberikan sejumlah tanah yang luas dan subur, dengan harga yang sangat murah. Lalu singkat cerita, si petani pun bergegas ke sana dan menyiapkan sejumlah hadiah. Nah, kepala suku Bashkir menerima semua hadiah itu dan sebagai balasannya, dia bertanya pada si petani, apa yang dia inginkan. Si petani menjawab bahwa dia ingin memiliki tanah di sana dengan tanda kepemilikan yang resmi. Lalu kepala suku pun bersedia. Si petani bebas untuk memilih tanah manapun yang dia sukai dan memberikan penanda dengan satu syarat, bahwa dia hanya boleh berjalan kaki dan harus kembali sebelum matahari terbenam. Lalu keesokan harinya, pagi-pagi sekali si petani mulai berjalan, menyusuri padang. Dia membuat tanda demi tanda dan tanpa terasa hari pun mulai siang. Merasa waktunya masih cukup, dia terus berjalan dan memilih tanah yang menurutnya subur dan mudah dilalui. Ketika hari mulai senja, dia bergegas kembali menempuh perjalanan pulang. Tapi dia lupa bahwa tubuhnya sudah mulai kelelahan. Jalannya tak secepat ketika pagi hari. Lalu seiring matahari mulai terbenam dan dia sadar bahwa posisinya masih jauh, si petani memaksakan dirinya berlari. Dia pun terjatuh, lalu bangkit lagi. Begitu berulang kali. Hingga saat tepat matahari tenggelam, dia pun sampai ke tempat semula. Tapi di saat itu pula, si petani jatuh, terkapar, lalu mati. Dia lalu dikubur di tanah itu, dengan lebar yang tak lebih dari 2 meter, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, teman-teman, itu tadi adalah ikhtisar dari cerpen berjudul Berapa Luas Tanah yang Dibutuhkan Seorang Manusia, karangan Leo Tolstoy, seorang sastrawan besar Rusia yang hidup di abad ke-19. Dari kisah itu ada filosofi yang bisa kita tangkap ya, bahwa keserakahan itu pada akhirnya akan membinasakan diri sendiri apabila dituruti. Terus selain itu, sifat serakah itu juga bukan monopoli orang-orang kaya aja ya. Orang miskin juga bisa punya sifat serakah. Simply karena keserakahan itu merupakan bagian inherent dari jiwa semua manusia tanpa memandang status. Hanya memang kadangkala sifat ini masih tersembunyi karena takdir memang
belum memberikan peluang untuk itu. Nah, kalau suratan takdir itu ngasih dia kesempatan untuk muncul, maka dia akan muncul gitu. Lalu selain cerita tadi, ada 8 cerpen lainnya dalam buku ini teman-teman. Semuanya itu mengandung filosofi yang menarik ya untuk direnungkan gitu. Di cerpen berjudul 3 Kematian misalnya, di sana digambarkan bagaimana perbedaan strata sosial itu, kelas borjuis dan proletar itu nggak bisa menghindarkan manusia dari takdir yang sama, bahwa manusia itu pada akhirnya akan mati, dan kematian itu harusnya menjadi pengingat bahwa pada dasarnya semua manusia itu setara gitu. Demikian pula dengan cerpen yang berjudul Di Mana Ada Kasih, di situ ada Tuhan. Nah, ada pesan tersirat di sini bahwa kesempatan yang hadir di hadapan kita untuk berbuat kasih sayang atau berbuat ihsan kepada orang lain itu sesungguhnya adalah salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan dirinya gitu. Atau misalnya pada cerpen berjudul Benih Sebesar Biji Jagung. Nah, di sana ada cerita yang menyimpulkan bahwa hidup manusia itu cenderung jadi makin rumit dengan adanya sistem-sistem yang mereka bentuk sendiri. Tapi ironisnya itu semua tetap nggak membuat manusia jadi makhluk yang lebih baik gitu. Nah, dari cerpen-cerpen tadi, kita juga bisa mengenal sosok Leo Tolstoy lebih dalam ya teman-teman. Jadi kita sedikit banyak bisa paham kenapa sastrawan Rusia ini bisa punya nama besar gitu. Nah, cerita-ceritanya walaupun punya unsur fantasi, akan tapi tetap berpijak sama realitas yang dirasakan oleh mayoritas orang gitu. Banyak cerita yang tokoh utamanya itu adalah orang kecil teman-teman, petani, terus membuat sepatu, pembantu dan lain-lain. Nah, itu kemudian bikin orang-orang yang membacanya itu bisa dengan mudah merasa relate gitu. Dan karena isu sentral yang ada dalam cerita itu merupakan bagian dari keresahan sebagian orang ya. Jadi pada saat yang sama, cerita itu juga bisa menjadi semacam sarana untuk menyampaikan kritik sosial gitu. Terus selain itu, Leo Tolstoy ini juga punya kecenderungan mengekspresikan secara kuat nilai-nilai religiusitas teman-teman. Jadi ada cukup banyak tempat di buku ini di mana dia itu menyebut ayat-ayat Bible itu secara eksplisit. Terus narasi yang menyebut nama Tuhan, terus juga praktik-praktik asketisme gitu ya dalam cerita, yang kita tahu itu semua asalnya ya dari nilai-nilai agama gitu. Walaupun kalau kita baca biografi Tolstoy lebih lanjut, ini dia itu pernah diboikot teman-teman atau dikucilkan karena memang ada beberapa prinsip yang dia anut, dia yakini dan dia promosikan lewat tulisan-tulisannya itu dianggap nggak sesuai dengan yang dianut oleh mainstream gereja Ortodoks Rusia saat itu gitu. Nah, adapun dari sisi cetakan dan terjemahan, buku ini menurut saya bagus ya teman-teman. Cetakannya nggak ada masalah menurut saya. Terus bahasa yang dipakai itu juga sesuai dengan gimana biasanya cara kita itu bertutur gitu. Dan yang saya juga suka adalah itu bisa dilakukan tanpa mengurangi logika narasi yang digunakan oleh penulis aslinya. Nah, jadi saya berikan apresiasi yang tinggi untuk penerjemah buku ini. Nah, adapun untuk kekurangannya menurut saya nggak ada ya teman-teman. Jadi layoutnya, covernya, terus fontnya no problem. Ya mantap lah. Nah, akhir kata, ini buku yang saya rekomen untuk rekan-rekan yang mungkin suka dengan genre sastra ya, novel, cerpen, dan sejenisnya gitu. Terus yang juga suka bacaan terkait filsafat atau mungkin lagi berkecimpung di dunia aktivisme, kayaknya juga cocok dengan buku ini gitu. Karena ada cukup banyak simbolisasi dan gagasan yang menarik. Terus karena juga ada muatan spiritualitasnya, buku ini juga menurut saya bisa menggelitik ya teman-teman untuk berkontemplasi gitu. Bahwa kembali ke nilai luhur yang diajarkan oleh agama itu sebetulnya adalah langkah yang sederhana untuk menjalani kehidupan secara bermakna gitu. Oke teman-teman, itu aja review singkat dari saya terkait buku ini. Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Silakan like kalau teman-teman suka dan dislike aja ya kalau nggak suka. Dan jangan segan-segan juga untuk komentar kalau sekiranya ada perspektif lain atau mungkin tambahan informasi atau rekomendasi bacaan lain, mangga aja di-share. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.